Selamat datang di channel Batara, ngulik seputar jaringan. Nah, video kali ini saya akan berbagi mengenai settingan router Huawei EG8145P5 yang port hijau. Nah, di video yang sudah saya upload, kita ngulik mengenai Huawei yang HG-nya ya, yang HG8145P5. Nah, sekarang saya mau ngulik mengenai Huawei yang EG8145P5 yang port hijau. Nah, kebetulan untuk Huawei yang EG ini udah ada mode bridge ya, tapi yang belum ada itu untuk remote one. Nah, langsung saja ke videonya ya. Di sini routernya udah saya reset. Kita bisa lihat laptop saya udah connect ke WiFi yang router Huawei yang EG ini ya. Udah connect, kita langsung ke browser saja. Untuk IP default router Huawei EG8145P5 itu ada di 19.18.1, 192.168.18.1. Kita langsung masuk ya. Bisa kita lihat router EG8145P5. Untuk username admin itu EV admin, dan passwordnya admin, E-nya huruf besar, admin FP. Nah, kita udah masuk ke web config-nya. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk one sudah ada mode bridge ya, udah ada mode bridge, jadi nggak seperti yang HG. Nah, di sini kita lihat di security. Nah, di device access control, di sini cuman ada LAN dan SSID. Jadi cuman bisa remote-nya via LAN sama WiFi. Jadi untuk di server kita membutuhkan remote one ya. Karena kalau harus ke pelanggan ya jauh, hujan atau apa gitu. Jadi sekarang kita mau ngulik supaya si router ini bisa diakses via WAN ya. Untuk settingan supaya kita bisa upload set config, jadi kita akalin supaya ada akses WAN-nya itu dengan mengupload set config lagi. Biasa kita langsung ke LAN dulu ya, kita aktifin semua port LAN-nya, checklist apply ya. Udah aktif semua port LAN, kita ke security. Nah, di security untuk firewall-nya disable, asalnya standar, kita ubah ke disable, terus fly juga. Nah, langsung ke fresh device access control. Nah, di sini supaya kita bisa mengupload set config, kita hapus dulu ya yang ini. Kita hapus. Oke. Untuk ininya kita enable, tinggal centang ini, langsung ke buat baru, new. Nah, di sini untuk ininya kita ke LAN, port name-nya semuanya saja ya. Jadi semua port bisa digunakan untuk mengupload set config. Walaupun bisa pakai SSID kalau settingnya pakai handphone ya.
Untuk kalau handphone kita per tipenya pakai SSID atau WLAN, WiFi ya. Port name-nya kita all saja, jadi supaya semuanya bisa ngupload. Tapi di sini saya kebetulan menggunakan laptop, jadi kita menggunakan LAN. Ininya kita all saja ya. Nah, untuk aplikasinya kita klik HTTP, SSH, SSH harus pakai password. Jadi karena untuk upload kita hanya menggunakan FTP. Klik FTP. Untuk modenya permit, apply. Nah, sudah selesai ya. Berarti kita sudah bisa mengupload set config via LAN atau FTP ke router ini. Langkahnya hampir sama video yang kemarin. Kita ke maintenance diagnosis. Nah, di sini ada konfigurasi file, kita klik, kita muncul, ada update configure file. Nah, kebetulan saya set config-nya pakai Huawei HG, tapi yang port hijau. HG coba kita masukin ke router Huawei yang EG, gimana nih hasilnya. Tapi saya udah coba berhasil gitu. Soalnya kalau pakai set config yang sama router ini, itu kebanyakan gagal atau balik lagi jadi nggak ada remote one. Tapi saya gunain yang tipe HG tapi yang port hijau, di download terus di upload lagi ke router ini bisa gitu. Kalau pakai yang HG port biru gagal saya. Tapi teman-teman bisa coba ya. Kita cari untuk file config yang sudah kita download dari router yang lain. Nah, di sini saya udah siapkan ya. Ini untuk set config-nya. Open, kita update. Update. Kita tunggu sampai uploadnya berhasil. Oke, untuk upload set config-nya sudah sukses ya. Kita tunggu si routernya restart. Nah, pasti saat restart nanti untuk IP pasti berubah karena mengikuti file config yang sudah di-download dari router lain. Dan di sini juga pasti nanti si nama WiFi itu berubah ya. Kita tunggu. Untuk IP sesudah set config di-upload itu 192.168.100.1. Nah, sudah bisa ya. Jadi tadi 18, sekarang ganti ke 100 karena mengikuti set config. Untuk username password itu berubah. Tadi asalnya EP admin, yang sekarang jadi Telekom admin. Telekom admin, untuk passwordnya admin Telekom. Kita login. Password salah. Oh, ininya kurang ya. Telekom admin. Admin.
Nah, masuk ya. Kita udah masuk ke halaman set config-nya. Nah, langsung connect internet ya, dikarenakan mengikuti set config yang kemarin. Kita bisa lihat di sini, ininya udah connect. Redamannya 17, udah bisa ya. Nah, kita coba nih di... Oh iya, bentar. Untuk WAN-nya saya rubah dulu ya, karena bentrok IP-nya, karena set config yang ini udah dipakai kemarin routernya. Jadi saya rubah dulu jadi 150 saja. Karena saya menggunakan statik ya, enggak DHCP atau PPOE. Offline. Sudah untuk ininya. Nanti untuk teman-teman gampang tinggal menyesuaikan saja. Ke security, ininya disable. Kita coba lihat untuk remote WAN-nya ya. Nah, di sini walaupun di sini LAN SSID atau LAN sama WiFi untuk remote aksesnya, di sini ada all ones, HTTP sama ICMP dan modenya permit atau disetujui. Ini sudah tidak bisa diubah ya, karena permanen. Kita mau hapus, nggak bisa. Dan saya rekomendasiin jangan buat akses baru lagi ya, dibiarkan saja. Jadi jangan tambah LAN sama SSID. Cukup ini saja, karena untuk di lapangan nanti kalau mau ngaksesi router tinggal connect langsung kebuka gitu, karena gak bakalan kita ngupload set config kembali. Jadi untuk remote one-nya udah down ya, udah bisa. Cuman itu saja untuk remote one di sini ya. Nah, supaya si set config ini tidak berubah ketika restart si perangkat, kita ke maintenance diagnosis, ke konfigurasi file. Nah, di sini kita save dulu. Save. Setelah itu simpan lalu restart supaya tidak balik lagi ke settingan awal gitu. Jadi si remote one-nya hilang. Kita save restart saja. Kita tunggu sampai si router nyala kembali dan bisa diakses web config-nya. Router sudah nyala, kita coba reload. Nah, sudah bisa diakses lagi. Untuk itunya passwordnya Telkom admin, admin Telekom. Nah, jadi untuk yang router Huawei EG8145P5 yang port hijau, di video ini kita mengakali remote one-nya ya.
Remote One, dikarenakan untuk settingan bridge sudah bisa, jadi gak perlu masukkan set config untuk bridge ya. Beda sama yang HG, yang HG kemarin tidak ada mode bridge-nya. Jadi kalau EG udah ada ya, yang port hijau. Di sini cuman ngakalin supaya bisa diakses di server untuk si remote one-nya. Kita lihat, nah tersimpan ya, tadi udah di save restart, si remote one-nya masih ada, jadi tidak kembali lagi ke settingan awal. Nah sekarang kita coba, tadi IP-nya 11 11 11 150. Kita coba bisa diakses nggak si remote one-nya. Nah sudah bisa ya, untuk si remote one-nya sudah bisa diakses. Proses. Oke, sudah bisa. Sip, sudah ya, sudah bisa, dikarenakan si tadi tidak di logout, ini nggak bisa masuk ya. Oh, oh, salah ya. Telekom admin, admin, nah, sudah bisa di remote one. Ke security, coba lihat lagi. Tidak hilang ya. Mungkin untuk tutorial video ini sekian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, bagikan, dan loncengnya jangan lupa ya, supaya kita bisa berbagi di channel ini. Dan nanti kalau ada yang mau diulik-ulik lagi, tinggal komen-komen saja ya. Nanti untuk file set config-nya bisa email ke email saya. Sekian dan terima kasih.